Salah satu kata yang ketika dalam keadaan rofa wajib dirofakkan menggunakan dhammah adalah jamak taksir. Nah, pertanyaannya apa itu jamak taksir dan bagaimana cara merubah dari mufrad menuju jamak taksir, dan ada berapa bentuk perubahan-perubahan dari mufrad menuju jamak taksir. Insya Allah teman-teman akan temukan jawabannya di video kali ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pada kesempatan kali ini pembahasan tentang tempat-tempat dhammah. Ya, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas tempat yang pertama yaitu pada isim mufrad. Ya, jadi isim mufrad ketika dalam keadaan rafa maka rafa'nya harus menggunakan dhammah. Nah, sekarang kita akan masuk ke tempat yang kedua. Ya, selain isim mufrad, apakah ada ya tempat lain di mana ketika suatu kata dalam keadaan rafa harus dirofakkan pakai dhammah? Jawabnya ada. Ya. Apa itu? Dijelaskan di sini al-maudhi'us tsani, tempat yang kedua adalah jam'ut taksiri. Jamak taksir. Ya, jadi ketika sebuah kata ini merupakan jenis dari jamak taksir, tatkala dia dalam keadaan rafa maka rafa'nya harus pakai dhammah. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu jamak taksir? Nah, di sini beliau jelaskan definisinya. Wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Ya, jamak taksir adalah apa-apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang jumlahnya lebih dari dua. Ya, disertai dengan perubahan pada bentuk tunggalnya. Ya, jadi jamak taksir itu adalah kata yang jumlahnya lebih dari dua. Berarti startnya dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Dan bentuknya itu adalah diambil dari bentuk mufradnya tapi telah mengalami modifikasi. Ya, sudah ada taghayyur di sana, ada perubahan. Ya, sawaun kana limudakkarin. Ya, sama saja apakah dia berjenis mudzakkar. Ya, nahwu jalasar rijalu wa qauluhu ta'ala fiha kutubun qayyimah. Ya, seperti pada kalimat jalasar rijalu, telah duduk para lelaki. Ya, atau seperti yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala fiha kutubun qayyimah. Ya, di sini ada kata-kata kutub. Ya, adapun di sini ada kata-kata ar-rijal. Ar-rijal bentuk jamak dari rajul. Kutub bentuk jamak dari kitab. Ya, kalau kita perhatikan bentuk tunggal dan jamaknya ini ada kemiripan. Ya. Rajul itu artinya satu orang laki-laki. Kalau dijamak menjadi ar-rijal. Ya, ar-rijal itu artinya para lelaki. Kata ar-rijal ini diambil dari susunan huruf dan harokat pada bentuk tunggalnya. Ar-rijal, ar-rajul, kan ada kemiripan, ya. Ada kemiripannya. Begitu juga kutubun, ini bentuk jamak dari kitab. Nah, kata kutubun ini diambil dari kata kitab. Cuma di sana ada perubahan. Kitab tadinya ada alifnya kemudian dibuang menjadi kutub. Ya, harokatnya juga sudah diubah. Nanti akan kita jelaskan beberapa perubahan, bentuk perubahan yang terjadi ketika mengubah sebuah kata yang tunggal menjadi jamak taksir. Ya. Nah, ini contoh jamak taksir yang mudzakkar. Ya. Auli muannasin, atau ya dia berjenis muannas. Ya, contohnya ja'atil hunudu. Ya, telah datang para hindun. Ya, jadi hindun ini nama perempuan.
Ya, nama perempuan ini misalnya ada perempuan-perempuan namanya Hindun semuanya. Ya, jadi dikatakan ja'atil hunudu, telah datang para Hindun, para wanita yang bernama Hindun. Nah, hunud ini bentuk jamak dari Hindun. Ya, Hindun, hunudun, kan ada kemiripan dari susunan hurufnya ya, tapi di situ ada modifikasi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa hurun inun. Ya. Wa hurun in, dan bidadari yang bermata jeli. Hurun bentuk jamak dari haura. Ya, ainun bentuk inun dengan mengkasarkan huruf ain, inun jamak dari aina. Ya. Jadi di sini jamak taksir itu tidak terbatas pada kata yang berjenis mudzakkar saja, tapi ada juga jamak taksir pada kata yang berjenis muannas. Itu maksud penulis di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Fakullun minar rijalu wa kutubun wal hunudu wa hurun jam'u taksirin marfu'un. Ya, jadi pada setiap kata ya yang tadi disebutkan itu ar-rijalu, kutubun, al-hunudu, hurun, ini semuanya adalah jamak taksir. Ya, ar-rijalu yang di sini teman-teman. Nah, ini ar-rijalu, kemudian kutubun, ya, kemudian al-hunudu, kemudian hurun, ini semuanya adalah jamak taksir yang berposisi rafa atau marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah ya adanya dhammah zahirah, dhammah yang nampak di bagian akhirnya. Ar-rijalu ada dhammah di akhirnya. Kutubun ini ada dhammah di akhirnya. Al-hunudu juga ada dhammah. Hurun juga demikian, diakhiri dengan dhammah. Dan dhammahnya ini zahirah, nampak, terlihat. Kita bisa melihat ada dhammah di sini. Ar-rijalu, kutubun, al-hunudu, hurun. Ya, semua berharokat dhammah. Baik. Nah, ini ciri kalau dia itu beri'rab rafa karena ada dhammahnya di akhirnya. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Ya, terkadang ya rafa'nya itu rafa pada jamak taksir maksudnya ya. Rafa pada jamak taksir itu dengan menggunakan dhammah muqaddarah. Ya, sebagaimana pada contoh berikut, ja'al usara. Ya, telah datang para tawanan. Ya, al usara ini boleh dibaca dengan mendomahkan huruf hamzah al-u. Al-usara boleh juga dengan memfathahkannya. Ja'al asara. Ya, dua-duanya boleh. Nah, ja'al asara atau al-usara ini adalah bentuk jamak dari al-asra. Ya, al-asra. Al-asra artinya para tawanan juga. Ya, nah al-asra ini bentuk jamak dari al-asir. Al-asir itu, kalau al-asir satu tawanan. Kalau al-asra itu banyak tawanan. Kalau al-usara ini lebih banyak lagi. Jadi al-usara atau al-asara ini sebenarnya jamak dari kata yang jamak. Ya, jadi ada seperti itu dalam bahasa Arab, itu namanya jam'ul jam'i. Ya, al-usara bentuk jamak dari al-asra. Al-asra bentuk jamak dari al-asir. Ya, al-asir itu mushtaq dari al-isar, yaitu tali yang digunakan untuk mengikat para tawanan. Nah, tawanannya itu disebut dengan al-asir. Jamak dari al-asir adalah al-asra. Al-asra ini bisa dijamak lagi. Ya, ini jamaknya al-usara atau al-asara. Ya. Nah, ini jamak taksir ya. Nah, kita lihat di sini. Bukankah jamak taksir ketika dia dalam keadaan rafa pakai dhammah? Ya. Nah, di sini mana dhammahnya? Dhammahnya ada di bagian akhir sini, tapi tidak bisa dinampakkan. Itu yang dinamakan dengan dhammah muqaddarah. Ya, contoh lain misalnya wa tazawwajatil adzara. Ya. Tazawwajatil adzara, telah menikah para al-adzara itu perawan. Ya. Jadi para perawan itu telah menikah. Al-adzara ini fa'il posisinya dan dia harus
dirofa'kan. Nah, rofa'nya pakai apa? Pakai dhammah karena dia jamak taksir. Ya, al-adara ini jamak taksir. Ya, pakai dhammah. Mana dhammahnya? Nggak terlihat. Ada dhammahnya di alif ini, tapi alif ini kan huruf yang terlarang memunculkan harokat. Jadi harokat apapun tidak bisa muncul pada huruf alif, sehingga dhammah yang ada di sini tidak bisa dinampakkan. Ini yang dinamakan dengan dhammah muqaddarah. Contoh lain misalnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku. Hamba-hambaku asalnya abdi. Asalnya abdi dijamak menjadi ibad. Nah, ibad ini kan huruf-hurufnya diambil dari bentuk tunggalnya, yaitu abd. Ya, ini yang disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir di sini ini kan posisinya sebagai fa'il. Ya, asalnya sa'ala ibadi ka. Nah, itu ya. Tapi karena ka ini adalah dhamir muttasil, jadi didahulukan sa'alaka ibadi. Nah, ibadi di sini posisinya sebagai fa'il. Nah, harusnya fa'il ini kan marfu ya. Marfu itu diakhiri dengan harokat dhammah. Jadi mestinya ibadui. Tapi karena di sini ada istighalul mahal bi harakatil munasabah, maka dhammah yang ada di atas dal ini ya kemudian tidak bisa dimunculkan karena adanya kasroh di sini ibadi. Ya, ini yang menyebabkan terhalangnya dhammah untuk muncul. Ya, jadi dhammahnya kemana? Dhammahnya muqaddarah. Ya, baik. Kemudian di sini dijelaskan fakullun minal usara wal adara wa ibadi jam'u taksirin marfu'un. Ya, jadi setiap kata al usara dari contoh-contoh yang tadi, al adara, ibadi, ini semuanya adalah jam'u taksir yang marfu'. Ya, marfunya dengan apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Ya, tanda rafa'nya itu dengan dhammah muqaddarah. Ya, jadi kalau ditanya al-usara, di sini harokat akhirnya apa? Harokat akhirnya kita jawab dengan dhammah, bukan dengan fathah atau dengan sukun, tapi dengan dhammah, namanya dhammah muqaddarah. Al-adara, harokat akhirnya apa? Kalau ada yang jawab sukun salah. Kalau dijawab fathah salah. Ya, jawabnya adalah dhammah muqaddarah. Ibadi ini dengan kasroh, bukan dengan dhammah muqaddarah. Seperti itu, teman-teman. Ya, kenapa nih nggak muncul? Mana amin duhuri hatta adzuru fil usara wal adara. Pada kata al-usara, pada kata al-adara, ya, ini tidak muncul karena adanya udzur, ada alif maksurah di sini karena ini adalah isi maksur. Ya, wa harakatul munasabah fi ibadi, dan juga harakat munasabah yang tadi. Ya, pada kata ibadi. Di ibadi ini sebenarnya kalau mau dipaksakan muncul bisa. Ibadui bisa aja muncul. Ya, tapi kan nggak bisa dimunculkan karena huruf dalnya ini sudah kadung dikasrohkan. Ya, kenapa dia dikasrohkan? Karena dia dipaksa oleh ya mutakallim. Ya mutakallim ini sifatnya memaksa huruf sebelumnya untuk berharokat kasroh agar cocok dengan huruf ya. Ya, maka dhammahnya di sini tidak bisa dimunculkan, sehingga dikatakan harokat akhir dari ibadi ini adalah dhammah muqaddarah. Oke, seperti itu teman-teman. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan, wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhil jumu'i wajadta anna sighataha lam taslam min at-taghyiri athna'a jam'iha. Ya, apabila engkau perhatikan pada bentuk-bentuk tunggalnya dari jamak-jamak yang tadi disebutkan tadi, ya, maka engkau akan dapatkan bahwa bentuknya itu tidak selamat dari perubahan. Ya, tatkala diubah menjadi jamak. Ya, jadi ar-rajul itu ketika diubah jadi jamak nggak bisa ar-rajulnya ini tetap seperti itu, pasti harus dimodif. Ar-rajul menjadi ar-rijal. Ya. Abdun diubah menjadi ibadun. Ya, seperti itu. Jadi nggak akan bisa selamat. Inilah kenapa dia dinamakan taksir. Ya, taksir artinya berantakan ya, terpecah. Susunannya itu dimodif kembali.
imma bi ziyadatin fil jam'i ma'a taghayyurin fi syakli kama fi nahwi rajulin wa rijalin. Imma dia perubahannya itu dengan cara menambah ya pada bentuk jamaknya disertai dengan perubahan pada harokatnya. Ya, contohnya ini. Rajulin. Ya, rajulin. Berapa huruf nih? 3 huruf. Ketika dijamak apa yang dilakukan? Ditambah hurufnya. Ya, dari 3 menjadi 4. Rijalin. Ya, yang tadinya habis huruf jim ini langsung huruf lam, di sini dijeda. Huruf jim, alif, baru huruf lam. Ya, ini menunjukkan ada penambahan dari bentuk tunggalnya. Rojulun, seorang laki-laki. Rijalun, para lelaki. Selain penambahan ada juga perubahan harokat. Coba di sini perhatikan teman-teman. Rojulun, huruf ro yang ketika dia dalam kondisi mufrad, ya, dia berharokat fathah. Namun ketika dia diubah menjadi jamak, harokatnya berubah dari ro menjadi ri. Ya, begitu juga roju, huruf jimnya yang tadinya dhammah ketika dijamak berubah menjadi fathah. Jadi perubahan yang terjadi di sini adalah penambahan huruf dan juga perubahan harokat. Ya. Wa imma binaqsin fil jam'i ma'a taghayyurin fi syakli. Ya, atau di sana terjadi pengurangan. Ya, dari bentuk mufrad ke jamak. Ya, kalau yang tadi kan terjadi penambahan. Ya, kalau yang ini pengurangan ya pada bentuk jamaknya. Dan disertai juga dengan perubahan harokatnya. Contohnya kitabin ya ketika dijamak menjadi kutubin. Nah, ini kebalikannya teman-teman. Kalau tadi rojul menjadi rijal ditambah huruf, kalau ini kitab diubah menjadi kutub, ya ini bukan ditambah huruf tapi dikurangi dari huruf yang ada. Kitabin ini hurufnya ada 4. Ketika diubah menjadi jamak berkurang menjadi 3. Ya. Wa imma bi ghairi dzalika min anwa'i taghyir. Ya. Dan selain itu dari perubahan-perubahan, ya dari bentuk-bentuk perubahan. Nah, di sini ada pembahasan yang cukup bagus teman-teman, ya berkaitan dengan perubahan pada jamak taksir, ya. Ya, di catatan kakinya ya di sini dijelaskan oleh penulis. Ya, mungkin akan kita bahas ini ya, pembahasan yang ini di video selanjutnya ya, supaya teman-teman bisa lebih fokus juga ke bagian yang atasnya. Ini kan catatan kaki ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.